Pak Web, untuk kali ini saja saya katakan, please buatkan video secara publik tentang patrap samadhi yang benar. Tentang yang lain, tema Pak Web kan tanpa tedeng aling-aling. Sepertinya tentang patrap semedi yang benar inilah yang belum Pak Web share secara publik. Kalau menurut saya bukan patrap samadhi yang benar, tapi patrap samadhi yang tepat dan pas. Kalau patrap samadhi yang benar, semua yang sudah ada di YouTube itu benar semua, nggak ada yang salah. Salah itu kan perkara sudut pandang kita. Sepertinya maksud panjenengan kan yang tepat dan pas, gitu kan? Soalnya kalau yang benar, semua yang sudah ada, semua yang sudah terjadi, itu adalah benar adanya, atau benar semua, nggak ada yang salah. Kalau salah nggak mungkin terjadi, bisanya terjadi itu karena benar. Dan itu, walaupun saya punya YouTube sendiri, saya juga sering loh jalan-jalan di YouTube, itu sering. Artinya saya juga tahu bahwa di YouTube itu ada video ini, video itu, dan lain sebagainya. Dan menurut saya semuanya itu benar, nggak ada yang salah. Tapi mungkin yang panjenengan maksud adalah patrap samadhi yang tepat dan pas. Nah, kalau patrap samadhi yang tepat dan pas, nah ini yang mungkin belum saya share secara publik. Mungkin panjenengan sebagai apa ya, sebagai YouTuber mungkin panjenengan sering sengaja atau enggak sengaja dicari ya, sering menemukan sebuah video, jangan melakukan meditasi kalau belum paham ini, jangan coba-coba bersamadhi kalau tidak menggunakan metode ini. Ini adalah cara teknik metode semedi atau meditasi yang paling benar, yang benar dan bla 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 bla. Itu terlalu banyak di YouTube. Dan saya yakin sebagai YouTuber mungkin panjenengan sering menemukan video-video seperti itu. Namun di dalam prakteknya, nah makanya panjenengan masih mencari kan. Padahal semua video itu benar semua. Metode, teknik-teknik, cara-cara patrap samadhi yang sudah diupload. Lu ngedegres sawit mau rekamannya urung tak on. Sorry. Lali. Sebab karena itu panjenengan masih mencari dan terus mencari, nggak pernah berhenti dari pencarian panjenengan. Karena apa? Karena yang jenengan butuhkan adalah metode atau teknik atau cara patrap samadhi yang tepat, bukan yang benar. Kalau yang benar banyak, tapi yang banyak itu belum tentu tepat. Nah ini yang terpenting. Oke, atas permintaan panjenengan saya akan share secara publik tentang patrap samadhi yang tepat dan pas. Perkara tepat dan pas sebenarnya ini bermula dari pengertian, pemahaman dan pengetahuan yang dikuasai atau belum dikuasai. Bukan tidak dikuasai, tapi belum dikuasai. Nah
Nah, ini bergantung dari sini. Makanya kalau saya memberikan atau kalau saya menyampaikan ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan, jangan kau vonis dulu, dengarkan dulu. Karena apa? Karena tanpa pengertian, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, mana mungkin panjenengan bisa tepat. Bisanya tepat, bisanya pas, karena pengertiannya dikuasai, pemahamannya dikuasai, pengetahuannya dikuasai, tekniknya juga dikuasai. Jadi kalau saya sedang menyampaikan pengertian, pemahaman, pengetahuan, jangan kok vonis. Pak Wet kakean ngomong, Pak Wet bulet muter-muter kaya obat nyamuk. Jangan kok katakan itu dulu. Tanpa pengertian, tanpa pemahaman, tanpa pengetahuan, mana mungkin panjenengan bisa. Apalagi perkara tepat. Tepat itu bermula dari penguasaan kita tentang pengertian, pemahaman, dan pengetahuan. Nah, itu bermula dari situ. Jadi sebelum saya memperagakan patra samadhi yang tepat dan pas, saya akan menyampaikan sedikit pemahaman, sedikit pengertian, sedikit pengetahuan terkait patrap samadhi. Apa itu patrap, Pak Web? Patrap itu adalah tata krama. Kalau dalam bahasa spiritual agamanya itu tawadu. Patrap adalah tata krama. Nah, kalau samadhi, Pak Web, samadhi itu adalah samelehe memedi. Samadhi adalah semelehe memedi. Semelehe memedi itu bahasa Kawi, bahasa Jawa kuno. Arti maksudnya seperti ini. Semelehe memedi, arti maksudnya adalah hilangnya sebuah kekhawatiran, hilangnya sebuah keraguan, dan hilangnya sebuah ketakutan. Jadi semedi itu adalah metode menghilangkan rasa dan perasaan khawatir, was, sumelang, ragu, dan takut. Nah, sesungguhnya samadhi ini bisa dilakukan dengan cara apapun, tidak harus duduk bersila di suatu tempat yang khusus, itu bukan. Tapi bisa dilakukan dengan bekerja, dengan beraktivitas, dengan berjalan kaki, dengan apa saja. Karena apa? Karena arti maksud daripada kata samadhi adalah bentuk usaha menghilangkan rasa dan perasaan khawatir, ragu, dan takut. Contoh misal, suatu ketika saya mau menyeberang sungai, tapi sungainya luas dan airnya dalam. Nah, sebelum menyeberang, bentuk usaha saya untuk menghilangkan khawatir saya kalau saya nyebrang nanti nggak bisa berenang, hanyut, dan bla bla bla. Bentuk usaha saya untuk menghilangkan ketakutan saya ketika hendak mengarungi air di sungai tersebut. Nah, itu namanya semedi. Nah, sekarang baru tahu ya jenengan. Sekarang panjenengan sudah ngerti kan, sudah paham dan sudah tahu apa itu patrap dan apa itu samadhi. Pengertian, pemahaman, dan pengetahuannya. Titik klimaknya samadhi adalah suci. Titik klimaknya samadhi adalah suci. Dan rasanya suci itu adalah tentram. Lebih dalam lagi tentang suci. Suci kui ora ono opo-opo. Opo-opo kui ora ono. Itulah kedalaman daripada suci. Kenapa rasanya suci kok tentram? Karena kedalaman
halaman suci atau di dalam suci itu tidak ada apa-apa. Apa-apa itu tidak ada. Nah, karena tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, maka rasanya tentram. Ini adalah titik klimaks daripada samadhi. Dan ketika kita tentram, disitulah hidup atau roh suci atau roh kudus atau guru sejati atau dat maha suci hidup berdikari, aktif, menguasai seluruh tubuh kita. Karena seluruh tubuh kita tidak cawe-cawe, tidak ikut campur tentang urusan dia, sehingganya dia bisa aktif. Jadi, karena titik klimaks daripada patrap samadhi adalah suci, dan di dalam suci itu sesungguhnya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Dikarenakan tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada, sehingganya tentram rasanya jiwa raga kita. Artinya, ketika kita patrap samadhi, ada apa-apa, mengalami apa-apa, berarti patrap samadhinya belum berhasil. Karena titik puncak klimaksnya samadhi itu adalah suci, dan suci itu tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Sebab karena itu rasanya tentram banget. Tenang, nyaman, bahagia, enak. Itu bukan titik puncaknya samadhi ya Bapak. Bukan. Titik puncaknya samadhi adalah suci. Kalau tenang, nyaman, aman, enak, bahagia, itu hasil minimal daripada samadhi. Kalau maksimalnya adalah suci. Nah, kalau di dalam patrap samadhi, saya bisa bertemu dengan arwah-arwah, saya mengalami ini, saya mengalami seakan-akan tubuh saya terbang, bergetar di atas entah di mana, pokoknya di atas, dan saya bisa menyaksikan dunia seisinya yang ada di bawah saya. Saya bisa menyaksikan itu, saya bisa melihat itu, bisa bla 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 bla. Benar. Tapi itu bukan puncaknya samadhi. Karena samadhi yang sesungguhnya ora ono opo-opo kuwi ora ono. Tegese artinya kita tidak akan mengalami apa-apa. Kita tidak akan menyaksikan apa-apa, kita tidak akan melihat apa-apa, kita tidak akan mendengar apa-apa, kita tidak akan mencium apa-apa, bahkan kita tidak akan berpikir apa-apa, membatin apa-apa pun tidak. Jika panjenengan mengalami itu, berarti patrap samadhi panjenengan berhasil mencapai puncaknya. Nah, tinggal nunggu klimaksnya. Kalau panjenengan mampu bertahan di titik puncak samadhi, maka akan klimaks sucinya. Berarti ketika saya mempraktekkan samadhi yang saya dapatkan dari YouTube, dan ketika saya bersamadhi, saya bertemu dengan sesosok yang mirip atau menyerupai saya. Ada kalanya berwarna hitam, ada kalanya berwarna putih, hitam, merah, tapi wajahnya mirip saya. Semuanya tidak ada yang berbeda dengan saya. Apakah itu juga benar? Benar. Tapi bukan itu inti daripada samadhi. Titik puncak klimaksnya samadhi bukanlah itu. Lah, letak benarnya di mana Pak Web? Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa proses.
Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa proses. Ujuk-ujuk nggak ono. Kabeh kuwi mengku proses. Nah, yang dimaksud proses salah satunya ketika panjenengan mengalami bertemu panjenengan dengan berbagai corak warna, namun wajahnya seperti panjenengan dan bla 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 lain, itu adalah bagian dari prosesnya. Bergetar, terbang, melayang, itu adalah bagian dari prosesnya. Jadi benar, hanya saja itu bukan titik puncak klimaknya samadhi. Artinya panjenengan masih dalam perjalanan samadhi, dan proses perjalanannya adalah itu, hal tersebut. Lah agar supaya perjalanan tatrap samadhi saya bisa cepat, tidak terhenti, tidak kebanyakan proses, apa yang harus saya lakukan, Pak Web? Tidak perlu melakukan apa-apa, tetap diam, samadhi. Sementara sedangkan proses kejadian atau kejadian prosesnya cukup diterima kasihi, cukup dimatur nuwuni, ndak usah diitu-iniin, biarin aja. Kok begitu, Pak Web? Lola piye? Yang namanya proses, Mas Bro, Mbak Bro, yang namanya proses, dipikir ya selesai, tidak dipikir ya selesai. Di otak-atik selesai, tidak di otak-atik ya selesai. Lah kalau sama-sama bisa menyelesaikan, nah kalau keduanya sama-sama bisa menyelesaikan, harap lebih baik nggak usah dipikirin, tuh nggak capek, nggak ribet, nggak kelamaan kita di dalam proses. Kira-kira gitu nggak? Ayo, udah ngerti, udah paham, udah tahu belum? Patrap samadhi itu apa dan bagaimana? Setelah mendengarkan sedikit informasi, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan seputar patrap samadhi tadi, kalau sudah ngerti, paham, dan tahu, saya akan memulai metode atau praktek metodenya. Satu lagi, Pak Web. Sebelum Pak Web memperagakan metode patrap samadhi yang tepat dan pas, saya ingin bertanya satu lagi, Pak Web. Ini asli niki aku edan tenan. Takon dhewe tak jawab dhewe. Soalnya nunggu pingko ono sing laporan, sing nyimak YouTube mengko iki ono sing takon ngene. Mbok iki sing laporan nunggu pingko ki sapa? Oke. Saya persilakan untuk bertanya. Perbedaan antara patrap samadhi dengan patrap meditasi itu apa, Pak? Perbedaannya satu, kalau meditasi itu tidak menggunakan patrap, tapi menggunakan teori. Kalau meditasi ya. Nah, kalau samadhi itu menggunakan patrap. Jadi kalau berkata meditasi, di depannya jangan diawali pakai patrap. Karena patrap itu hanya ada di samadhi, bukan di meditasi. Perbedaannya seperti ini. Kalau samadhi itu menggunakan kesadaran. Samadhi, arti maksud daripada samadhi adalah semelehi memedi. Artinya hilangnya sebuah kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan. Untuk menetralisir atau menghilangkan atau melawan rasa dan perasaan khawatir, ragu dan takut,
itu hanya kesadaran yang bisa digunakan. Selain kesadaran tidak akan bisa. Semakin kita melawan perasaan khawatir dengan rasa, maka semakin kuat khawatir itu. Semakin kita berontak melawan perasaan ragu dengan rasa, maka semakin kuatlah perasaan ragu itu. Semakin kita berusaha kuat melawan, menentang, menyingkirkan perasaan takut dengan rasa, maka semakin kuatlah perasaan takut itu yang kita alami. Begitupun sebaliknya. Seandainya khawatir, ragu, takut itu berkendaraan rasa, semakin perasaan kita melawan rasa khawatir, ragu, takut itu, maka semakin kuatlah rasa khawatir, ragu, takut itu yang kita alami. Jadi tidak ada sesuatu yang lain yang bisa kita gunakan untuk menghadapi rasa dan perasaan khawatir, ragu, takut selain kesadaran. Apa itu kesadaran, Pak Web? Kesadaran adalah gerak-gerik hidup. Sedangkan meditasi tidak menggunakan kesadaran. Kenapa meditasi saya katakan tidak menggunakan kesadaran? Karena di dalam meditasi masih ada bentuk usaha. Bentuk usaha yang terjadi di dalam meditasi ini tanda yang paling jelas bahwa kita tidak sedang berkesadaran. Karena kesadaran adalah pasrah, menerima dan mempersilahkan, bukan melawan dengan bentuk usaha apapun. Satu itu. Kedua, meditasi membutuhkan fokus. Jadi sesungguhnya meditasi tidak membutuhkan kesadaran. Sebab itu meditasi tidak menggunakan kesadaran. Karena apa? Karena meditasi tidak membutuhkan fokus, bukan kesadaran. Nah, karena fokus yang digunakan di dalam metode meditasi, maka dibutuhkan target. Karena tanpa target mustahil seseorang bisa fokus. Itu perbedaan antara meditasi dan semedi. Semedi membutuhkan kesadaran dan yang digunakan kesadaran. Sedangkan meditasi membutuhkan target atau media. Sebab itu meditasi menggunakan fokus, karena menggunakan fokus. Kalau tekniknya meditasi, Pak Web, teknik daripada meditasi harus duduk diam, santai, rileks di suatu tempat yang kita sukai, yang mendukung ketenangan yang hendak kita raih. Itu meditasi. Sebab kalau kita tidak duduk santai dan rileks, dan tempat duduk kita bukan tempat yang kita sukai, kita akan mengalami kesulitan untuk fokus sekalipun ada targetnya. Itu meditasi. Nah, kalau semedi, Pak Web, semedi bebas dimanapun, asalkan panjenengan berani duduk di tempat itu, jadi deh. Kalau saya berani duduk di tengah pasar, iya jadi. Yang penting kan panjenengan berani duduk di tengah pasar. Kalau saya berani duduk di tengah-tengah perkuburan, jadi dimanapun panjenengan berada, asalkan panjenengan
berani menghadapi rasa dan perasaan khawatir, ragu, takut jadi. Itulah samadhi. Lalu patrap samadhi yang saya maksud dan sedang saya pertanyakan kepada Pak Web, metodenya bagaimana Pak Web? Silakan bisa dilanjut. Kalau terkait dengan patrap samadhi yang panjenengan pertanyakan kepada saya, itu berbeda dengan samadhi yang sudah saya ceritakan tadi. Karena apa? Karena patrap samadhi yang panjenengan pertanyakan dari saya dan yang nantinya akan saya share secara publik di internet itu terkait dengan wahyu panca gaib. Jadi tidak sama ya. Artinya ada ketawaduan di sini. Sebab itu patrap samadhi disebut sungkem. Apa itu sungkem Pak Web? Sungkem itu tunduk. Artinya ketika kita melakukan patrap samadhi, pakai patrap loh ya, tidak diambil samadhinya saja, ada istilah patrap di depannya. Ketika seseorang melakukan patrap samadhi, berarti dia sedang menundukkan ego, pamrih, arogannya. Ketika seseorang melakukan patrap samadhi, disadari nggak disadari, dia sedang menundukkan ego, pamrih, arogannya. Sebab itu kesadaran harus melalui wahyu pancalaku. Karena kalau kesadarannya tidak melalui pancalaku, mustahil. Sekalipun kesadaran yang digunakan itu sangat mustahil yang namanya ego, pamrih, arogan itu bisa menunduk. Karena apa? Karena ego, sesungguhnya yang namanya ego, pamrih, arogan itu satu, ya enggak tiga, satu, dia sama. Hanya saja ketika dia berpindah tempat gitu ya. Tapi sesungguhnya satu, enggak tiga. Jadi sebutan ego, pamrih, arogan itu adalah perpindahan tempatnya. Kenapa? Jika kesadaran tidak dilewatkan ke jalur pancalaku, ego, pamrih, arogan, itu mustahil untuk ditundukkan. Karena ego, pamrih, arogan itu adalah makhluk terhebatnya Maha Suci. Makhluk Maha Suci yang paling hebat adalah ego, pamrih, arogan. Lalu sesungguhnya apa ego, pamrih, arogan itu Pak Web? Supaya panjenengan bisa mencernanya, saya masukkan ke dalam filosofi agama ya. Namun mohon maaf, sesungguhnya saya sudah nggak ingin membawa-bawa agama, berbicara agama ketika saya seperti ini. Tapi supaya panjenengan bisa klik dan bisa mencernanya dengan enak, saya rela masuk ke dalam pemahaman agama. Apa sesungguhnya ego, pamrih, arogan itu Pak Web? Sesungguhnya ego, pamrih, arogan adalah makhluk Tuhan terhebat. Di dalam keyakinan, makhluk itu disebut sebagai malaikat Azazil. Malaikat Azazil adalah satu-satunya makhluk Tuhan terhebat. Saking hebatnya, dia tidak mau tunduk kepada Adam.
malaikat Azazil lebih akrab disebut sebagai iblis. Nah, kita pakai iblis saja ya, supaya tidak masuk ke kotak agama. Iblis inilah ketika dia bertengger di otak kita disebut ego. Ketika iblis bertengger di hati kita disebut pamrih. Dan ketika iblis ini bertengger di syahwat kita dinamai arogan. Nah, aslinya satu kan? Sesungguhnya masih ada banyak lagi sebutan-sebutan tentang iblis ini. Tapi yang paling populer adalah ego, pamrih, arogan. Dan yang paling susah untuk kita hadapi ketika iblis ini bergelar ego, pamrih, arogan. Hanya ada satu cara untuk bisa menghadapi ego, pamrih, arogan, yang tak lain dan tak bukan adalah iblis, yaitu melewatkan kesadaran kita ke jalan panca laku atau iman, yaitu pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Hanya itu yang bisa. Kenapa? Malaikat Azazil yang katanya makhluk terhebat, makhluk tersakti, makhluk tersucinya Tuhan, kok bisa dikalahkan dengan kesadaran yang melalui pancalaku? Karena karena yang tidak dimiliki oleh malaikat Azazil alias iblis bin ego, pamrih, arogan adalah pancalaku. Selain wahyu pancalaku, selain iman, iblis mempunyai semuanya. Jadi kau hadapi dengan cara apapun, dia bisa, karena dia juga punya. Yang tidak dimiliki oleh malaikat Azazil adalah wahyu pancalaku atau iman. Sebab itu dia tunduk, karena dia tidak bisa. Iblis tidak bisa pasrah. Iblis tidak bisa menerima. Iblis tidak bisa mempersilahkan. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak punya. Masih akal nggak? Wong edan bagus gitu loh. Edan benar. Ngono loh bro. Kita lanjut. Sampai di mana tadi? Tapi ngomong-ngomong sambil merokok ya. Pak Web, satu batang rokok itu 1 detik nyawa melayang. Jare sopo? Pemicu kanker nomor 1 itu rokok loh Pak Web. Jare sopo? Saya nanya, kata siapa? Kata tulisan di bungkus rokok itu. Tapi kalau saya katakan seperti itu, wahai rokok, engkau berasal dari Tuhan, milik Tuhan. Sekarang akan aku kembalikan kepada Tuhan dengan sempurna melalui laku saya. Jadilah manfaat bagi diri saya. Aduh teguhlah Islam. Apakah rokok ini akan mengurangi nyawa saya 1 detik? Apakah rokok ini akan mencelakai saya? Bullshit, nggak usah percaya. Tak ngerokok ini. Bagaimana? Seperti apa metode patrap samadhi yang tepat dan pas, Pak Web?
Sebenarnya penting mana sih Pak Web? Lebih penting mana antara benar dan tepat? Kok Pak Web lebih suka menggunakan istilah tepat daripada benar? Sebenarnya lebih penting mana sih? Lebih penting mana, lebih utama mana antara benar dengan tepat? Menurut saya pribadi ya. Kalau menurut saya pribadi, lebih penting dan lebih utama tepat, bukan benar. Jadi jangan mencari benar. Karena mencari benar pasti akan berebut benar. Nah, karena berebut benar, saling sikut, Markus saling sikut, pasti ada yang tersakiti. Jangan mencari benar, carilah tepat. Karena tepat itu lebih penting, lebih utama. Benar itu perkara sudut pandang. Sekali lagi, benar itu soal sudut pandang, tentang sudut pandang, mengenai sudut pandang. Yang namanya sudut pandang itu bergantung dari kacamata yang kita gunakan. Kita pakai kacamata apa enggak? Kalau pakai kacamata, kacamatanya kacamata Ray-Ban, apa kacamata min plus atau apa? Nah, kalau kita tidak menggunakan kacamata, ngeliriknya itu matanya ngelirik mengen apa ngelirik ngiwo, apa mandeng mengarep, apa mandeng mendur, apa mandeng ngesor. Perkara itu saja soal benar. Tapi kalau soal tepat, tidak. Karena tepat adalah nyata. Tepat sudah pasti benar. Kira-kira enggak? Ya gitu enggak? Kalau tepat sudah pasti benar. Kalau tepat sudah pasti pas. Sebab itu ayat ke-7 bacaan kunci berbunyi kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Artinya tidak tepat alias meleset dari sasaran. Nah, kalau tepat tidak meleset artinya tidak meleset dari sasaran, ya mesti benar. Kita lanjut. Sekarang tentang praktek metode patrap samadhi yang tepat dan pas. Metode patrap samadhi yang tepat dan pas. Langkah awal, panjenengan harus hafal palungguh pambuka, kunci, paweling, micil, dan palungguh panutup. Berarti harus jadi putra Romo, Pak? Iya, mau nggak mau? Nah, ya. Iya, mau nggak mau. Berarti metode patrap samadhi yang hendak Pak Web share secara publik di internet itu hanya berlaku untuk orang yang mau jadi putra Romo. Artinya tidak bisa dipatrapkan oleh orang awam. Bisa dipatrapkan oleh orang awam pun bisa. Tapi jangan mengharap bisa berhasil mencapai titik puncak klimaknya samadhi. Karena titik puncak klimaknya samadhi adalah suci. Suci itu bukan warna. Suci itu bukan bentuk. Suci itu, nah ini yang susah dijelasin ya kalau panjenengan bukan putra Romo. Pada intinya, suci itu bukan warna, suci itu bukan bentuk, suci itu bukan sebutan. Suci itu adalah sesuatu yang murni,
sesuatu yang tidak bisa dicampuri, sesuatu yang tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu suci. Dan pengalaman hasil praktek saya di TKP itu memberitahukan kepada saya, selain lakunya Putra itu nggak ada di luar sana, nggak ada. Jadi pelajaran membersihkan pikiran, membersihkan hati, membersihkan syahwat, lalu menjaga kebersihan pikiran tersebut, lalu menjaga kebersihan hati tersebut, lalu menjaga kebersihan syahwat tersebut agar tidak terkotori lagi, agar tidak ternodai lagi. Itu hanya terdapat di laku Putra Rama. Selain di dalam laku Putra Rama itu nggak ada. Saya sudah keliling dunia dan pelajaran tentang ini nggak pernah saya dapatkan, dan pelajaran ini saya dapatkan hanya ada di dalam laku Putra Rama. Jadi kalau kita ingin mencapai titik klimaks, titik puncak klimaknya samadhi, ya mau nggak mau harus jadi Putra Rama. Kalau enggak, ilmu yang akan panjenengan dapatkan. Kalau panjenengan tidak mau menjadi Putra Rama, ilmu yang akan panjenengan dapatkan bukan titik puncak klimaknya samadhi. Maksud ilmu yang saya maksud di sini bukan ilmu pengertian, bukan ilmu pemahaman, bukan ilmu pengetahuan ya. Ilmu yang saya maksud di sini bukan ilmu pengertian, bukan ilmu pemahaman, dan bukan ilmu pengetahuan. Lah terus ilmu apa Pak Web? Ilmu kesaktian. Nah, karena di dalam samadhi yang panjenengan dapatkan adalah ilmu kesaktian, maka panjenengan harus bersedia, siap bertemu dengan saingan, bahkan musuh atau lawan. Di zaman modern ini nggak lucu kayaknya. Karena apa? Karena sesakti apapun panjenengan bisa aku bayar dengan uang. Sehebat apapun kesaktian panjenengan bisa saya beli. Jadi terserah panjenengan. Lagi pula, suka tidak suka, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, semua manusia hidup di dunia ini adalah Putra Rama. Itu suka nggak suka loh jenengannya. Panjenengan mau suka atau tidak suka, mau menerima atau nggak menerima, sesungguhnya seluruh manusia hidup di dunia ini adalah Putra Rama. Buktinya apa kalau seluruh manusia hidup di dunia ini adalah Putra Rama Pak Web? Buktinya apa? Panjenengan bertanya tentang bukti. Itu menandakan kalau panjenengan belum mengerti, belum paham, belum tahu apa itu Putra Rama. Iya apa iya? Pasti yang ada dalam benak hati nurani panjenengan mengatakan bahwa putra itu anak kan? Iya toh? Bahwa Rama itu bapak kan? Putra Rama berarti anaknya bapak toh? Makanya panjenengan memponis saya, menghakimi saya, oh ini channelnya orang Kristen, pakainya Putra Rama, anak bapak di surga. Makanya
Makanya kalau nggak ngerti nanya, nggak paham nanya, nggak tahu nanya. Putra Romo arti maksudnya bukan anak bapak. Putra itu bukan anak, Romo itu bukan bapak. Bukti, oke. Tapi karena saya berada dalam rekaman video dan panjenengan yang nyimak videonya, alias kita tidak saling berhadapan secara langsung, saya hanya bisa memberikan bukti dengan penggambaran. Oke. Ini bukti bahwa semua manusia hidup di dunia ini adalah putra Romo. Putra Romo. Putane Roso. Romo berarti manunggal. Putra Romo arti maksudnya adalah putane Roso manunggal. Sekarang kita masuk ke ranah bukti. Channel saya setting khusus dewasa. Jadi kalau panjenengan daftar email usianya di bawah 17 tahun tidak akan bisa nyimak YouTube saya. Artinya mereka yang bisa menyimak YouTube saya adalah orang-orang dewasa, setidaknya ngerti kelamin perempuan dan ngerti kelamin lelaki. Ini buktinya. Ketika panjenengan berhubungan suami istri, kalau rasa dan perasaan panjenengan belum mencapai puncak, panjenengan tidak akan bisa klimaks. Kalau rasa dan perasaan panjenengan tidak berada di titik akhir, di titik hotspot, tidak akan pernah bisa klimaks. Saya berani taruhan. Apalagi kalau panjenengan menggunakan obat kuat, wah babar belas. Ini real. Tanya saja sama dokter kalau tidak percaya. Ketika panjenengan berhasil mengeluarkan sperma, itu berarti panjenengan berada di titik hotspot terakhir. Putane Roso yang paling terakhir. Kalau bukan Roso yang paling terakhir, tidak akan mungkin sperma bisa keluar. Paling mondo-mondo toh. Iya udah. Sebab itu ada kalanya ketika suami istri berhubungan badan nembe mlebu helme wis metu. Kenapa hal itu terjadi? Karena sebelum melakukan hubungan badan kuwi wis mondo-mondo ning kene. Udah di puncak di sini loh. Jadi begitu helmnya masuk langsung cerut. Lah orang ini tuh wong edan bagus. Kalau nggak gini nyenengan nggak paham. Kira-kira mana barang yang ini bukan saru loh, ini kenyataan loh. Ini kenyataannya bukan tentang saru. Makanya banyak yang nggak mudeng karena nggak ada yang berani belak kotak seperti wong edan bagu itu nggak ada. Alasannya saru. Ini dewasa, Allah, pret, nggak bisa. Nah kalau kita nuruti saru, nunggu dewasa, banyak anak-anak muda yang kita cintai, kita kasih, kita sayangnya akan salah arah. Itu karena nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu. Makanya mereka, ya kan? Kalau mereka ngerti sejak dini, kalau mereka paham sejak dini, kalau mereka tahu sejak dini, mereka pasti bisa mawas diri. Lawang namanya manusia itu punya hati nurani.
Saya harap untuk sahabat-sahabat saya yang suka ceramah, yang suka dakwah, jangan sekali-kali beralasan saru, ini belum dewasa, ini kasih. Itu bukti bahwa seluruh manusia hidup itu adalah putra Rama. Real loh. Silakan bertanya ke dokter. Tentang kedalamannya terlalu banyak, saya sudah menginformasikannya di hampir setiap video. Tidak semua video sih, maksudnya di hampir setiap video ada informasi yang lebih dalam tentang ini. Ini tadi informasi awam loh, informasi awam. Makanya saya gunakan logika. Oke Pak Wet, saya siap menjadi putra Rama kalau begitu. Nah, sekarang metodenya saya tunjukin ya. Silakan panjenengan lakukan dimanapun panjenengan berani. Metode ini silakan panjenengan lakukan, panjenengan peragakan, panjenengan praktekkan dimanapun yang sekiranya panjenengan berani. Langkah awal, carilah posisi duduk yang nyaman. Carilah posisi duduk yang nyaman. Maksudnya seperti ini. Menurut kita, posisi duduk yang paling nyaman, yang tidak mengganggu dan bisa menjadikan kita bisa duduk bertahan, bisa duduk lama, itu seperti apa dan bagaimana. Nah, itu panjenengan cari. Kalau sudah ketemu nyamannya orang duduk, posisikan tangan senyaman mungkin. Maksudnya, cari tempat posisi tangan yang menurut kita itu enak, nyaman. Kalau sudah ketemu, langkah ketiga, jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Maksudnya nggak usah mikir apa-apa, nggak usah batin apa-apa. Nah terus piye Pak Wet? Gunakan kesadaran. Caranya menggunakan kesadaran bagaimana Pak Wet? Sadari kalau panjenengan hendak melakukan patrap samadhi. Caranya menggunakan kesadaran adalah sadari mulai dari awal duduk sampai panjenengan mencari posisi duduk, mencari posisi letak tangan dan bla bla itu tadi. Itu semua disadari. Itu cara menggunakan kesadaran. Tempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri, di mana terdapat detak jantung. Telapak tangan kanan tempelkan ke dada sebelah kiri, di mana terdapat detak jantung. Cari detak jantungnya, cari. Posisi detak jantung itu ada di mana? Nah, detak jantung itu kita dekatkan dengan denyut nadi. Di pergelangan tangan kita, di sini ada denyut nadi. Nah, denyut nadi ini kita dekatkan dengan detak jantung yang terdapat di tangan, di dada kiri. Posisi untuk saya posisinya seperti ini. Tapi untuk panjenengan saya kurang tahu. Mungkin detak jantung jenengan di sini. Ya. Nah, kalau detak nadi kita, denyut nadi di pergelangan tangan kita dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri kita sudah bertemu, lalu bersabdalah dengan bacaan Palungguh Pambuka, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Sik Pak Wet.
Aslinya saya juga putra Romo loh Pak Web. Cuma saya nggak ngomong dari tadi. Aslinya saya juga putra Romo. Akhirnya sedikit banyak saya tahu tentang putra Romo Pak Web. Oke. Menurut sebagian kadang, yang namanya sedulur papat itu kan sudah manunggal Pak Web. Dan tidak sedikit para kadang sepuh memberikan saran, nggak usah ngungkit-ngungkit sedulur papat, karena sedulur papat kita itu sudah manunggal. Saya setuju itu, saya nggak nolak, dan saya sangat setuju itu. Namun yang ngungkit-ngungkit sedulur papat itu siapa? Coba perhatikan kata-kata saya. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Letak ngungkitnya di mana? Saya ingin nanya sama kamu. Letak ngungkitnya di mana? Letak ngapa-ngapainnya di mana? Nah itu tadi kan sedulur papat itu sudah lungguh Pak Web, sudah nunggal. Ngapain kok dilungguhkan lagi? Jangan menyela dulu. Kebiasaan mencela ketika ada orang lain berbicara dan belum selesai pembicaraannya. Waduh, itu makanan polisi. Dengar dulu penjelasan saya. Panjenengan putra Romo kan? Ya Pak Web. Ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, yang panjenengan alami seperti yang sudah saya informasikan di awal tadi, yaitu suci, merasakan tentrem, artinya ora ono apa-apa kuwi ora ono. Panjenengan sudah mengalami itu? Ya Pak Web. Kalau saya patrap samadhi, saya nggak pernah mengalami itu bla bla bla. Saya tentrem banget. Apa buktinya tentrem? Biasanya tentrem, biasanya kita merasakan tentram itu dikarenakan tidak ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Sebab itu kita bisa merasakan tentram. Lah kalau kita mencela, menilai, menghakimi, itu piye? Apakah tentram itu seperti itu? Apakah suci yang tak lain dan tak bukan, arti maksudnya bahwa ora ono opo-opo kui ora ono? Apakah seperti itu? Kalau panjenengan patrap samadhi tidak benar-benar tidak mengalami apa-apa selain tentram, ngapain panjenengan repot-repot bertanya tentang patrap samadhi yang tepat dan pas kepada saya? Ayo konangan. Konangan nek tentremmu kuwi goro. Konangan lek sedulur papatmu kuwi durung nunggal. Belum lungguh, makanya dilungguhkan. Yang tahu setiap detiknya bahwa sedulur papat kita itu lungguh atau manunggal sopo? Jajal. Ada seseorang yang bisa mengetahui setiap detiknya sedulur papat kita itu manunggal atau tidak, lungguh atau tidak? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, ngapain kita melakukan patrap samadhi? Ngapain? Kita melakukan patrap samadhi itu karena adanya rasa dan perasaan tidak nyaman dalam diri kita. Itu dikarenakan tidak tentramnya diri kita. Karena kita sedang diteror sama yang namanya ragu, khawatir, takut, masalah. Makanya kita butuh tentram lalu melakukan patrap samadhi. Artinya kita
tidak dalam keadaan nunggal, tidak dalam keadaan lungguh pada saat itu. Mana loh bro? Saya lanjutkan. Oke. Kalau panjenengan setuju, saya lanjutkan. Setelah denyut nadi yang ada di pergelangan tangan kanan kita bertemu dengan detak jantung yang ada di dada sebelah kiri kita, lalu bersabdalah, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga ragane arso tentrem sun sangoni basuki kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Ada kata-kata menggunakan sedulur papat di situ. Apakah ada kalimat memanfaatkan sedulur papat, memerintah sedulur papat untuk keluar dari diri, untuk tidak manunggal? Ada enggak kata-katanya seperti itu? Kalimat seperti itu ada enggak? Putra Rama fanatik, gak zaman. Putra Rama itu losdol, bukan fanatik. Gak pakai rewel. Putra Rama kok masih sesuatu jelek. Langkah ketiga. Langkah ketiga kita lakukan patrap kunci. Patrap kunci tidak asal loh ya. Perhatikan. Kita pertemukan kedua telapak tangan kita, yaitu kanan dan kiri. Sejajarkan 10 ibu jari kita. Dan pertemukan kedua denyut nadi tangan kanan dan tangan kiri kita. Posisinya sejajar. Telunjuk jari telunjuk ada di tengah-tengah antara kedua alis kening. Ada di tengah-tengah kening di antara kedua alis. Sedangkan kedua ibu jari kita tepat ada di bawah lubang hidung, tapi tidak menutupi lubang hidung. Sebenarnya metode ini sudah ada videonya. Kalau tentang patrapnya sudah ada videonya ya. Tapi untuk melengkapi tentang metode patrap samadhi yang tepat dan pas, ya saya ulang nggak apa-apa, saya peragakan juga nggak apa-apa. Ya. Jadi posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Kalau dilihat dari depan, siku ini lurus dengan pundak. Itu patrap kunci. Tapi saya pernah melakukan patrap kunci ketika saya membaca bacaan kunci. Ada kalanya di pertengahan patrapnya itu jadi berubah Pak Wek. Seperti ini misalnya. Atau mungkin seperti ini. Atau mungkin begini. Tadi sudah saya katakan, jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Gunakan kesadaran untuk menyadari dari awal patrap samadhi sampai akhir patrap samadhi. Artinya nggak usah dipikirin. Patrap kita yang berubah itu tadi nggak usah dipikirin. Yang penting pada permulaannya kita sudah tepat. Perkara nanti berubah sendiri itu kuasa hidup bukan kuasa kita. Yang penting kita nggak sengaja asal tak iring ke. Nah, yang penting jangan seperti itu. Kalau dia miring sendiri nggak usah dipikirin, biarin aja.
Setelah patrapnya sudah tepat seperti yang sudah saya contohkan tadi, selanjutnya kita membaca bacaan kunci. Hati-hati ketika kita membaca bacaan kunci, hati-hati, jangan asal. Tetap jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati, tapi gunakan kesadaran untuk membaca kunci, membaca bacaan kunci. Caranya menggunakan kesadaran untuk membaca bacaan kunci seperti apa, Pak Web? Rasakan, nikmati bacaan demi bacaan yang terbaca, entah itu melalui lesan atau melalui hati. Bacaan kunci kita baca dengan suara, dengan lesan atau dengan hati, tetap ada rasanya. Nah, rasa itulah yang kita nikmati, yang kita rasakan. Rasakan rasanya, nikmati rasanya di setiap bacaan demi bacaan kunci. Jangan terburu-buru, bacanya pelan, santai, rileks. Karena hanya dengan begitu rasanya suara kunci, rasanya bacaan kunci bisa kita nikmati. Kalau baca kuncinya kesusu-susu, terburu-buru, kita akan mengalami kesulitan untuk bisa menikmati rasanya bacaan kunci. Nah, supaya mudah menikmati rasa bacaan kunci, cara bacanya dengan penghayatan. Dinikmati, dirasakan bacaan demi bacaannya. Semisal contoh, Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, dengan cara membaca seperti itu, rasanya bisa mudah kita nikmati. Tapi kalau cara bacanya Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha, piye ngrasakne menikmati rasanya piye? Niteni obahe lambe wis repot. Ya, seperti itu. Apakah ada teknik untuk membaca bacaan kunci yang juga tepat dan pas, Pak Web? Ada. Bacaan kunci adalah bentuk komunikasi antara hidup dan maha hidup. Jadi yang paling tepat kita gunakan metode komunikasi. Jadi cara bacanya dengan cara komunikasi. Seperti apa, Pak Wahid? Karena panjenengan belum mengenal hidup panjenengan, karena panjenengan belum menyaksikan Maha Suci panjenengan, maka itu bisa panjenengan filosofikan pada diri pribadi panjenengan sendiri, antara pikiran dan hati panjenengan. Loh, tadi kan Pak Bet mengatakan jangan gunakan pikiran, jangan gunakan hati. Betul, tapi yang saya maksud adalah rasanya pikiran dan rasanya hati. Bukan pikiran, bukan hatinya yang digunakan, tapi rasanya. Nah, caranya menggunakan rasanya pikiran untuk membaca kunci, caranya menggunakan rasanya hati untuk membaca kunci, agar supaya terkesan ketika kita membaca kunci itu sedang berkomunikasi seperti apa, Pak Web? Ngene loh bro, ini jane larang ini. Caranya ngene. Gusti ingkang Maha Suci, dipahami atau tidak dipahami?
suci. Ya. Gusti ingkang Maha Suci. Dipahami atau nggak dipahami, di ngertiin atau nggak ngerti, itu bukan kata-katanya makhluk. Lah kalau bukan kata-katanya makhluk, lalu kata-katanya apa Pak Wed? Nah kalau bukan kata-katanya makhluk, ya berarti kata-katanya yang punya makhluk kan? Gampangnya ngono tata pakon. Gusti ingkang Maha Suci itu bukan kata-kata makhluk, melainkan kata-kata sang pencipta makhluk. Kita ilustrasikan dengan hati kita. Jadi mocone ojo nganggo swara. Itu cara menggunakan rasanya hati untuk membaca kunci. Jadi ketika kita membaca kunci, jangan menggunakan suara. Ketika kita membaca bacaan kunci tanpa suara, berarti rasanya hati kita yang kita gunakan. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Nah, ini kata-kata makhluk. Ya, ini kata-katanya makhluk. Bisa kita ilustrasikan dengan diri kita. Kita baca menggunakan suara. Ketika kita membaca kunci dengan menggunakan suara, berarti kita sedang menggunakan rasanya pikiran kita. Nah, itu cara menggunakan rasa pikiran dan rasa hati kita untuk membaca kunci agar supaya terjadi komunikasi. Kalau kita sudah ahli di sini, nanti lama-lama akan diganti. Rasanya hati yang tadinya kita gunakan untuk membaca kunci itu akan berubah menjadi Maha Suci sendiri yang berkata. Ketika rasanya pikiran kita gunakan untuk membaca bacaan kunci, lama-lama akan digantikan oleh hidup itu sendiri yang membaca. Jadi bacaan kunci itu adalah komunikasi antara hidup dan maha hidup. Dan karena untuk pemula, ya bukan karena, bagi pemula dan untuk pemula, komunikasi antara hidup dan maha hidup ini bisa kita ilustrasikan menggunakan diri pribadi kita sendiri. Loh, kenapa bisa begitu loh? Ya bisa saja. Yang disebut hidup kan ada di dalam diri kita. Maha hidup juga ada di dalam diri kita. Keduanya ada di dalam diri kita, toh. Jadi etis banget kalau kita menggunakan diri kita untuk mengilustrasikan komunikasi mereka berdua. Gusti ingkang Maha Suci itu adalah kata-kata Maha Suci. Kita baca tanpa suara, artinya menggunakan rasanya hati. Kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Itu kata-kata makhluk bisa kita ilustrasikan dengan suara, yaitu menggunakan rasanya pikiran. Selang-seling begitu bro. Sirolah, datolah, sikatolah. Itu Maha Suci. Kulo sejatinya satrio, itu makhluk. Begitu terus. Bisa paham ya? Kalau panjenengan sudah ahli di sini, maka setiap kali bacaan kunci itu terjadi, maka sudah bukan ini lagi yang membaca, bukan lambe ini lagi, tapi hidup dan maha hidup itu sendiri yang membaca. Tapi kita butuh latihan di situ. Yang kita gunakan untuk latihan adalah kedirian kita sendiri. Jangan mengambil di luar diri. Ketika saya melakukan patra kunci dan membaca kunci, entah itu menggunakan lesan atau tidak, saya pernah bertemu bahkan saya pernah ditemui oleh Romo Semono Pak Web. Itu benar apa tidak? Benar. Loh, katanya Pak Web gak ada apa-apa itu gak ada. Iya benar seperti itu. Tapi sebelum itu kan saya juga mengatakan, sebelum mencapai titik
klimaknya kan ada proses. Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa proses. Nah, benarnya di situ. Benarnya kita masuk ke proses. Kalau tidak masuk ke proses, nah ini yang malah saya bingung itu. Harusnya ketika kita melakukan patrap samadhi dari awal itu sudah masuk proses. Tinggal kitanya bisa menyadari nggak proses itu. Salah satu contoh, ketika saya memasuki ruangan, begitu membuka pintu ruangan dan masuk ke dalam ruangan, bau ruangan itu pengap banget katakanlah. Dan saya tidak suka yang namanya bau pengap itu. Nah ini juga sudah proses ini. Ini sesungguhnya sudah proses. Belum duduk, baru ngatur tempat, udah ada nyamuk yang gigit. Itu juga proses itu. Jangan kok anggap bukan proses. Nah, untuk menghadapi proses-proses itu supaya cepat dan tidak kebanyakan, nggak usah diapa-apain, cukup diterima kasih, matur nuwun. Kalau matur nuwun mau jadi, bau kamar yang tadinya pengap itu bisa berubah wangi loh. Tapi kalau matur nuwun mungkin ngelamis ning lambe tok ya tetap pengap. Sorry, kurang rampung. Jadi benang merahnya, apapun yang terjadi, yang kita alami selama kita melakukan patrap samadhi, itu adalah proses. Tapi kalau kita sampai tidak mengalami apa-apa ketika patrap samadhi, berarti kita sedang bertengger di puncak. Tinggal menunggu klimaknya saja. Berhati-hatilah ketika kita tidak mengalami apa-apa di saat patrap samadhi, lebih tingkatkan kesadarannya karena kita sedang berada di puncaknya dan tinggal menunggu klimaknya. Selesai patrap kunci dan membaca kunci dengan teknik-teknik yang sudah saya informasikan tadi, langkah selanjutnya yaitu patrap paweling. Patrap paweling mirip sama dengan patrap kunci, hanya bedanya kalau patrap kunci ada di depan wajah kita, sedangkan patrap paweling ada di depan tengah dada kita. Jadi tinggal menurunkan saja kedua tangannya. Itulah patrap paweling. Perhatikan, patrap paweling ini juga bentuk tawadu atau bentuk kepatuhan atau bentuk sungkem, sama seperti kunci, hanya saja ada perbedaan di sini. Ketika kedua telapak tangan kita pertemukan sejajar seperti ini, di antara kedua ibu jari kita ada lubang ya. Tapi jangan ngeres dulu. Kalau harus dingereskan, ini mirip-mirip dengan lubangnya perempuan. Ya. Tapi kita jangan ngambil ngeresnya. Lubang yang terdapat di antara pertemuan kedua ibu jari, nah itu kita letakkan tepat di cekungan ya, cekungan atau legoke dodo. Di tengah dada kita, mau gemuk mau kurus orangnya, tetap memiliki cekung, ada cekung di tengah dada, cekung. Nah, lubang yang terdapat di pertemuan kedua ibu jari kita, nah ini yang kita tempelkan atau kita sejajarkan dengan lubang yang ada di tengah dada kita. Ini patrap paweling.
asli videonya ono iki. Videonya ada. Ini hanya sebatas pengulangan untuk melengkapi penjelasan tentang metode patrap samadhi yang tepat dan benar. Nah, setelah patrap pawelingnya benar, tepat, pas, baru kita membaca bacaan paweling. Apakah cara membaca paweling sama dengan cara membaca kunci seperti yang sudah Pak Web katakan tadi? Dibuat sama ya, boleh. Dibuat tidak sama ya, boleh. Karena apa? Karena paweling adalah sabda, bukan yang bersabda. Setelah selesai membaca, setelah selesai patrap paweling, dan membaca paweling, langkah selanjutnya kita lakukan patrap mijil. Patrap mijil, posisi tangan kanan tetap ada di tempat semula. Yang bergeser adalah tangan kirinya. Tangan kiri bergeser ke pinggang sebelah kiri. Ibu jari lurus dengan pusat budel. Telunjuk ya, jari telunjuk lurus atau sejajar dengan pusar atau wudel kalau istilah Jawanya. Sedangkan ibu jari tangan kiri itu menutupi tulang rusuk paling bawah, tulang rusuk yang paling pendek. Cari di sebelah kiri kita tulang rusuk yang paling pendek. Nah, ujung tulang rusuk yang paling pendek itu kita tutup dengan ibu jari kiri kita. Sedangkan telunjuk jari kita itu lurus sejajar dengan pusar atau wudel. Setelah pas, setelah tepat, baru kita membaca bacaan mijil. Untuk panjenengan yang belum asmo, bisa menggunakan sabda asmo sejati. Kalau sudah asmo, berarti asmo sejatinya itu yang disebut. Kalau belum asmo, cukup bersabda asmo sejati jeneng siro mijilo. Kalau belum asmo. Tapi kalau sudah asmo, maka yang disebut adalah asmo sejatinya. Nah, titik penting patrap ada di sini. Ya. Titik terpenting dari sebuah patrap, dari metode-metode patrap itu adanya di mijil. Ketika sebelum menyebut asmo. Ketika kita dalam posisi patrap mijil, jangan asal nyebut asmo, ojo kesusu nyebut asmo, entenono dhisik. Kita tunggu dulu di sini. Tapi kalau kesadarannya terpegang, kesadaran yang kita gunakan untuk menikmati rasanya patrap kunci, bacaan kunci, patrap paweling, bacaan paweling itu masih terpegang, masih ada ijen gempolong, ya masih gempolong, masih bulet bunder kegegem, mijil kan. Tapi kalau itu tidak ada, menunggu dulu, tunggu dulu, terus tunggu sampai muncul rasa kesadarannya. Nah, nek rasa kesadaran atau kesadaran rasane kuwi mau muncul, nembe asma sejati ini disebut banjur dimijilake. Ini banyak yang kurang paham di bagian ini. Jadi sing penting rasane kepenak, patrap mijile oke, langsung jeneng sira. Ini sing mijile apa? Dimijilnya apa? Tidak ada yang dimijilkan. Nah, supaya ada yang dimijilkan, bersabarlah, bertahanlah di patrap mijil. Kalau rasa kesadaran atau kesadaran rasanya tidak ada. Paham ya? Lalu kita membaca
mijil. Nah, mijilnya gunakan mijil bekso. Untuk pelajaran ini gunakan mijil bekso. Yang sudah punya asmo disebut asmonya. Kalau yang belum asmo cukup bersabda, asmo sejati jeneng sira mijil. Panjenengan ingsun kagungan karso. Arso bekso nira raga pribadi. Cek meneng total. Tetap jangan gunakan pikiran, tetap jangan gunakan hati, dan tetap menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa proses apapun yang terjadi ketika kita bersamadhi. Di sini akan terjadi proses. Semua proses yang tadinya sudah terjadi sejak awal akan berulang di sini. Proses-proses yang belum terjadi juga ngumpul di sini. Dan semua proses itu, apapun prosesnya, bagaimanapun kejadiannya, itu rasanya hanya ada dua, yaitu enak dan tidak enak. Soal prosesnya nggak usah dipikirin, soal kejadian prosesnya nggak usah dibatin, nggak usah di ngapa-ngapain. Cukup nikmati rasanya proses tersebut. Nah, rasa mana yang muncul? Kalau yang muncul rasa enak, maka rasa enak itulah yang kita nikmati. Kalau yang muncul rasa tidak enak, berarti rasa tidak enak itu yang kita nikmati. Sedangkan prosesnya biarkan saja berlalu, nggak usah dipikirin. Karena apa? Karena yang namanya proses, dipikirin ya selesai, nggak dipikirin ya selesai. Nah, kalau dua-duanya sama-sama bisa menyelesaikan, mending orang usah dipikirin. Jadi gak mumet, gak kemomoran. Nah, untuk seorang putra Romo yang berhasil menjaga kebersihan pikirannya, berhasil menjaga kebersihan hatinya, berhasil menjaga kebersihan syahwatnya, ketika bersamadhi setelah bacaan bekso, saya bisa katakan tidak akan mengalami apa-apa. Artinya tidak akan ada proses di situ. Selesai bersabda, asmo sejati jeneng sira mijil, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arso bekso nira raga pribadi. Langsung bertengger di puncak tanpa proses apapun. Semakin perkuat kesadaranmu agar supaya ketika klimaks itu terjadi, kita bisa menyaksikan. Itu dan begitulah metode patrap samadhi yang tepat dan pas. Jangan lupa, kalau sudah selesai, lakukan palungguh panutup. Apakah metode ini bisa dilakukan oleh siapapun? Bisa. Hanya saja kalau bukan putra Romo, jangan mengharap titik puncak klimaknya. Tapi kalau putra Romo, ya sebenarnya nggak boleh mengharap. Diharap tidak diharap, kita juga akan sampai sebenarnya. Ngarep-ngarep, orang ngarep-ngarep tetap iso tekan, ya mending harus ngarep-ngarep lah, malah kepikiran. Artinya semua putra Romo bisa, sangat bisa.
Web tentang ini. Dan saya sudah memperagakannya Pak Web. Oh, bagus. Kalau sudah memperagakannya, bagus. Tapi selama saya memperagakan apa yang sudah Pak Web informasikan di dalam video itu, wah Pak Web, sing jenenge malaikat-malaikat, nabi-nabi, dewa-dewa, nganti tekan Romo semono iki padha teka, padha berubul nemoni aku. Bahkan saya pernah kedatangan Pak Web masuk ke ruang semedi saya, ngelus rambut saya. Satu, itu proses. Yang kedua, berarti panjenengan belum berhasil menjaga kebersihan pikiran panjenengan, kebersihan hati panjenengan, dan kebersihan syahwat panjenengan, sehingganya mengalami proses. Tidak ada sesuatu apapun yang tanpa proses. Semua, segala, bahkan seluruh hal itu melalui proses. Kecuali jika kita berhasil menjaga kebersihan pikiran, menjaga kebersihan hati, dan menjaga kebersihan syahwat. Nah, ini tanpa proses. Iso ujuk-ujuk tekan. Tinggal kesadarannya kuat enggak. Kalau kesadarannya kuat ya enggak kaget. Tapi kalau kesadarannya lemah, begitu tekan gon kaget. Apa kalau kaget? Kalau kesadarannya lemah lalu kaget, itu ada resikonya? Oh no, resikonya apa Pak Web? Kemijilan. Margo kediriannya tidak siap. Karena kediriannya tidak siap, begitu sampai di tempat kaget, shock, istilah awamnya shocknya, akhirnya kemijilan. Apakah tentang kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan syahwat itu bisa diterapkan dalam metode meditasi Pak Web? Kayaknya nggak bisa. Kayaknya itu nggak bisa diterapkan di metode meditasi. Karena apa? Karena itu tadi, meditasi membutuhkan fokus. Nah, kalau pikirannya nggak dipakai, hatinya nggak dipakai, dia fokusnya nggak bisa. Saya rasa apa yang sudah saya informasikan tadi itu sudah lebih dari cukup. Jelas ya, jelas, sederhana. Dengan ini, mungkin untuk sahabat-sahabat saya, dengan seluruh kesadaran saya mohon maaf. Jujur, sedikit pun saya tidak ada maksud untuk itu dan ini. Saya hanya sekedar menginformasikan apa yang ada dalam pikiran saya, apa yang ada di dalam hati saya, apa yang ada di dalam syahwat saya, yang selama ini saya jaga dengan iman. Dalam bahasa simpelnya itu adalah kejujuran saya, keterbukaan saya. Dan saya mohon maaf, saya nggak bisa merahasiakan sesuatu tentang Romo, tentang Maha Suci. Itu saya nggak bisa menutup-nutupi, merahasiakan. Sungguh saya nggak bisa. Jadi sekali lagi saya mohon maaf untuk panjenengan semua. Ya, kalau ada itu ininya, sekali lagi mohon maaf. Sungguh saya tidak ada maksud tidak baik. Saya hanya jujur, ya, sebatas jujur dengan
seorang sahabat, sebagai seorang teman yang dulu pernah berusuhan bareng, pernah belajar bareng, mungkin pernah melakukan itu ini bersama. Sepertinya panjenengan juga sudah saatnya, sudah waktunya. Bukan seperti saya ya, bukan seperti saya. Sepertinya panjenengan juga sudah saatnya, sudah waktunya masuk ke dalam kesadaran murni. Tapi kalau panjenengan merasa belum waktunya atau tidak menyukai karena saya yang mengatakan, sekali lagi saya mohon maaf. Karena kesadaran adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan. Namun sekali lagi, sebagai seorang teman, sebagai seorang sahabat, saya akan menantikanmu di posisi ini dengan cinta kasih sayang. Dan sekali lagi saya minta maaf. Saya tidak pernah komentar di video-video panjenengan. Itu bukan berarti karena saya tidak menyukai video panjenengan. Karena video panjenengan tidak ada yang perlu dikomentari. Udah benar semua. Udah benar. Jadi untuk apa saya komentar? Terus saya tetap berkunjung dan memberikan tanda jempol di konten panjenengan, walaupun saya tidak komentar. Namun saya tidak kuat menahan gejolak ini. Sampai kapan panjenengan akan seperti itu terus? Ini kata-kata ya. Ini gejolak yang nggak mampu saya bendung. Sampai kapan panjenengan akan seperti itu terus? Sebenarnya waktunya sudah sangat mepet. Tidakkah kalian rasakan itu? I love you full, sahabatku. Aku sangat mencintaimu, mengasihimu, menyayangimu. Dan aku selalu setia menantimu di sini. Ya, menantimu di sini. Tinggalkan semua itu. Bukankah panjenengan juga tahu bahwa itu adalah semu? Bahwa semuanya itu adalah kertas. Apapun yang kalian miliki, itu adalah kertas yang sewaktu-waktu akan rusak dan harus dibakar. Saya yakin panjenengan tahu. Namun kenapa panjenengan berlama-lama di situ?
yang ada di hati saya. Coba perhatikan tatapan mata saya ini buat panjenengan. Apakah ada sesuatu yang saya sembunyikan? Kembalilah sahabat. Jangan terlalu lama di situ. Percayalah, panjenengan tidak akan mengalami kehilangan apapun. Dengan berada di sini, panjenengan tidak akan mengalami kehilangan apapun. Justru apa yang sudah panjenengan miliki akan menjadi sempurna, bukan hilang. Jadi jangan takut beranjak dari tempat itu. Mohon maafkan ya. Mungkin ini cara, satu-satunya cara buat saya untuk melakukan ini. Karena dengan cara lain, panjenengan selalu menepisnya. Sepertinya hanya itu. Tentang metode Patrap Samadhi yang tepat dan pas sudah saya informasikan sesuai permohonan para kadang yang membutuhkannya. Tapi ingat, Patrap Samadhi yang sudah saya peragakan tadi itu ada di sini. Kalau kebersihannya tidak terjaga, tidak akan ada manfaatnya. Tetap yang panjenengan alami sama seperti Patrap Samadhi yang panjenengan ketahui di channel-channel lain. Tapi kalau pikiran hati sahabat panjenengan kebersihannya terjaga, istilah tepat dan pas sesuai selera panjenengan akan panjenengan dapatkan. Dengan ini semua saya cukupkan sampai di sini. Tercerahkanlah panjenengan semua. Salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Baku yang paling dalam. Selamat, selamat, selamat. Rahayu, rahayu, rahayu. Damai, damai, damai. Tentram. Saya Wong Edan Baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggihipun pinayungan ring ingkang maha suci. Basuki Teguh Rahayu. Selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui dan maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan. I love you full.